Tuhan. Jadi ketika saudara percaya bahwa Dia Immanuel dalam hidupku, artinya Dia itu Tuhan. Yang kedua, Dia itu beserta kita. Yang ketiga, apa saudara? Bahwa Dia itu apa? Dia itu kasih penyelamat. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Wow, tempat ini sudah jadi terlalu kecil. Kita berdoa tahun depan Tuhan beri tempat yang lebih baik. Bisa. Tapi kita mau kecil lebih lagi. Saudara siap? Siap? Wah, luar biasa saudara. Tapi kayaknya perahunya masih sebelah kanan, yang on fire. Sebelah kiri bagaimana? Saudara siap? Amin. Tuhan kasih tempat yang lebih besar, mau pergi lagi. Amin. Kita menangkan daerah ini, kecamatan-kecamatan di sini, Daya dan sekitarnya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Tema kita tahun ini adalah Dia Immanuel. Khotbah ini kayaknya kalau temanya udah biasa. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah biasa, saudara. Ketika saudara meneliti, ketika saudara merenungkan, makan firman Tuhan, dan mengizinkan Roh Kudus mewahyukan, maka saudara akan terkagum-kagum. Dan saya berdoa kekayaan firman itu mengalir di hidup saya, di hidup saudara, supaya saudara makin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, waktu cabang di CS, HGC cabang CS, bicara tentang apa saudara, beberapa yang tahu? Dia Immanuel itu bicara tentang 5 hal. Pertama, Pak Maksi, Dia itu Tuhan, Dia itu beserta kita. Immanuel, Immanu, dan El. Immanu itu artinya beserta. El, Tuhan. Jadi dari katanya saja kita udah ngerti bahwa Immanuel itu bicara tentang Dia adalah Tuhan. Jadi ketika saudara percaya bahwa Dia Immanuel dalam hidupku, artinya Dia itu Tuhan. Yang kedua, Dia itu beserta kita. Yang ketiga, apa saudara? Bahwa Dia itu apa? Dia itu kasih. Yang keempat, apa Ibu? Penyelamat. Juru selamat dunia. Sebelum Dia tidak ada penyelamat. Ada banyak korban yang merupakan gambaran dari penyelamat sesungguhnya, yaitu apa? Korban binatang, korban bakaran. Tetapi itu bukan penyelamat sesungguhnya, itu bayang-bayang. Tapi penyelamat sesungguhnya adalah korban dirinya sendiri, yaitu korban Kristus. Dia Immanuel. Andaikan korban ini cukup, firman Tuhan berkata Yesus tidak perlu datang. Karena itu tidak cukup. Harus ada korban yang sempurna, yaitu Kristus. Yang kelima, bahwa Dia itu berkuasa. Dia itu nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Jadi saya merekap ini supaya saudara ya tangkap dan ambil bagian. Amin. Seringkali Tuhan memuji kita, yang seperti itu tidak terbukti Yesus, saudara. Dia adalah anak raja di atas segala raja. Dia adalah juru selamat. Dia bahkan raja di atas segala raja. Harusnya lahir di mana? Di istana. Istana manusia gak ada apa-apanya dibanding sorga, saudara. Yang paling jelek di sorga itu jauh lebih bagus daripada istana manusia. Itu pemikiran orang Farisi, orang ahli Taurat.
Sehingga mereka tidak bisa menemukan Yesus. Mereka tidak percaya dengan Mesias bahwa sudah datang sampai hari ini. Padahal mereka punya Taurat, mereka punya firman, dan mereka adalah orang Israel. Mereka adalah bangsa yang terima janji. Tetapi seringkali cara kita berpikir, cara kita mengenal Tuhan itu salah. Sehingga orang tidak menemukan makna sesungguhnya. Yesus ketika lahir di Bethlehem, lahir di kandang, terakhir baru lah kemudian siapa? Raja siapa? Herodes sadar bahwa bintang dari timur itu sudah lahir. Dia menyuruh orang Majus itu pergi, tapi kemudian dia minta untuk melaporkan. Tujuannya apa? Supaya membunuh. Saudara, tapi kita yang mengerti bahwa Dia Immanuel itu sungguh-sungguh nyata. Orang bayi 2 juta dibunuh untuk membunuh 1 bayi. Namanya Immanuel, Yesus, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. 2 juta. Tetapi Yesus dituntun oleh Tuhan. Yusuf dan Maria keluar sehingga dia tidak terbunuh. Dia Immanuel itu dialami oleh Yusuf dan Maria. Kalau saudara mendapatkan pewahyuan, itu bukan berarti buat orang lain. Kesalahan banyak orang, dia mendapat pewahyuan, ya, yang lahir ini Immanuel, tapi buat anak itu, buat orang lain, buat anakku, buat papaku, buat istriku, tapi bukan buatku. Tapi Yusuf dan Maria mempercayai bahwa dia Immanuel, ya benar bahwa itu Yesus, dia adalah Immanuel. Tapi mereka juga mempercayai bahwa dia Immanuel juga berlaku atas hidup mereka dengan melihat penyertaannya. Ada banyak orang Kristen memberikan simbol Yesus. Ya, Yesus itu Immanuel, cuma Yesusnya saja Immanuel. Tapi mereka gak ngalami. Inilah kesalahan banyak orang. Kalau orang terjebak pada agama, maka terjebak pada pengetahuan, pada logikanya. Padahal dia Immanuel bukanlah sebuah simbol, slogan saja. Tapi buat saya dan saudara ngalami, di masa-masa COVID ini, menjadi sangat relevan, sangat penting, bahwa dia Immanuel sungguh-sungguh nyata ada di tengah-tengah orang percaya. Amin. Ada di tengah-tengah keluarga kita, ada di tengah-tengah gereja, ada di tengah-tengah pelayanan, ada di tengah-tengah bisnis saudara. Amin. Imani hal itu. Karena saudara, apa yang saudara alami berdasarkan iman saudara. Amin. Nah, apa sih di sisi Tuhan sudah selesai. Dia sangat rindu supaya dia Immanuel itu bekerja dalam hidup kita. Kita mengalami sepanjang hidup kita. Sebab dengan cara itu orang-orang bisa melihat bahwa Tuhan sungguh ada dalam hidup. Kenapa? Karena dia Immanuel.
Tuhan beserta kita. God with us. Allah beserta kita. Apa yang dunia akan lihat? Dunia akan lihat Tuhan kalau dia beserta saya dan saudara. Amin. Dan itu yang harus menjadi pokok di dalam perjalanan kekristenan kita. Supaya orang bisa melihat Tuhan, bukan supaya kita kelihatan hebat. Supaya orang percaya bahwa Tuhan itu hidup. Supaya lahir kesaksian-kesaksian karena kita mengerti, kita tahu, kita mengalami God with us. Kenapa orang banyak kehilangan kesaksian dalam hidupnya? Bahkan sangat minim. Karena dia tidak pernah bisa melihat sungguh-sungguh bahwa God with us. Tuhan besertaku. Dan hari ini firman Tuhan akan memberi 4 hal. Saya mau tanya dulu, kalau orang mencuri, apakah kita bisa berkata God with us? Tidak kan? Berarti God with us, ada hal-hal tertentu di sisi kita, bagian kita, sehingga dengan itu kita bisa mengalami God with us. Apa sih yang mesti kita tahu? Apa sih yang mesti kita lakukan? Sikap apa yang harus kita alami? Sehingga kita bisa tahu, kita bisa mengalami God with us. Amin. Malam hari ini firman Tuhan akan mencelekkan mata kita. Karena kalau saudara mengalami God with us, Tuhan besertaku, Dia Immanuel, maka hidupmu powerful. Ini saya alami. Firman ini dari tadi malam saya doa, dan beberapa waktu saya doa terus. Tahu gak saudara, tadi pagi baru Tuhan kasih. Jadi saya mau bilang, jadi khotbah itu gak gampang. Apalagi janji saya bahwa khotbah saya gak pernah sama. Saudara, sekarang zamannya YouTube. Saudara, jadi semua khotbah itu di-sharing ke YouTube, saudara. God with us. God with us. Saudara mau tahu apa 4 hal itu? Mari kita baca Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 25. Kita baca bersama-sama, saudara. Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 25. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, seperti yang tadi saya katakan, apa yang di sisi Tuhan, Tuhan ingin beserta kita.
Tuhan beserta kita. Mas Hadi boleh gabung. Kalau Tuhan beserta kita, andaikan saya ini Roh Kudus atau pribadi Tuhan, Tuhan beserta kita, artinya apa? Kita bersama-sama. Tapi yang pertama, siapa yang mengikuti siapa? Kalau kita bersama-sama, kita harus sepakat untuk berjalan bersama-sama. Gak bisa satu jalan sini, satu di sini. Baru kita bilang, saya beserta Pak Sani bilang, saya beserta Pak Agem. Tidak, jalannya beda. Benar gak? Beserta itu artinya harus bersama-sama. Benar gak saudara? Ya, ini gak apa-apa, anakku sendiri saya gandeng ya. Ya, beserta artinya apa? Bersama-sama, sepakat jalannya. Benar gak saudara ya? Nah, kalau dia beserta, pertanyaan yang kedua, siapa? Kehendaknya siapa? Karena masing-masing punya kehendak. Tuhan punya kehendak, Pak Sari punya kehendak. Bagaimana mencocokkan dua kehendak? Benar gak? Kebanyakan orang Kristen yang mula-mula, dia selalu mau apa? Tuhan beserta dia. Artinya kehendaknya dia, Tuhan mengikuti. Benarkah seperti itu? Benar untuk awal-awal saudara baru kenal Tuhan. Kenapa? Karena saudara belum kenal. Saudara aja berdoa, langsung dijawab saudara. Tetapi semakin saudara kenal firman, Yesus berkata apa? Aku melihat Bapa bekerja, aku bekerja. Hal yang penting adalah bekerja bersama Tuhan. Jadi God with us. Bukan Tuhan yang menyertai, tetapi Tuhan menyertai bersama-sama di dalam melakukan kehendak Bapa. Jadi Tuhan tidak akan menyertai di luar kehendaknya. Makanya kalau mencuri disertai Tuhan enggak? Berbohong disertai Tuhan enggak? Korupsi disertai Tuhan enggak? Bohong disertai Tuhan enggak? Mau melakukan apapun menurut kehendaknya disertai Tuhan enggak? Tidak. Disertai Tuhan. Waktu apa? Kita melakukan kehendak surga. Kita baru Pak Sari berkata, God with us. Tuhan besertaku. Amin. Dia akan melihat pekerjaan yang luar biasa. Tetapi dia tahu, ini visi dari Tuhan. Ini kuasa dari Tuhan. Bukan dari diriku. Terima kasih. Yang pertama, saudara, yaitu melakukan visi Tuhan. Kalau saudara mau melihat Tuhan besertaku, saudara mesti mengandung visi Tuhan, mengandung visi sorga, rencana Tuhan. Saudara melakukan kehendaknya, saudara mulai manut-manut. Karena Maria dan Yusuf di ayat 18, tolong Pak Sari bantu saya. Ayat 18 dikatakan apa? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, bahwa pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mengandung dari Roh Kudus. Jadi mengandung visi Tuhan. Maria mengandung visi Bapa di surga.
ketika dia mengandung visi Tuhan, dia melakukan visi Tuhan, dia melihat bahwa dia Immanuel, God with us. Tidak ada keraguan sedikit pun. Jangan saudara takut. Kalau saudara melakukan visi Tuhan, percayalah dia Immanuel akan menggenapi, akan menyertai visi itu sampai selesai. Oleh sebab itu mari belajar untuk mengandung visi Tuhan. Mari belajar untuk melakukan visi Tuhan. Mari tanya apa yang menjadi visi Tuhan. Mari on the track, mari fokus di dalam menjalankan visi Tuhan. Karena ada janji di balik visi, dia Immanuel. Saya mau tanya, kalau Yusuf melakukan visinya, yaitu apa? Dia dengar, oh ya, Maria mengandung dari Roh Kudus. Apa yang dia lakukan? Dia tidak menjalma istrinya karena dia tahu kandungannya dari Roh Kudus. Dia tidak menceraikan, dia tidak mempermalukan istrinya. Kalau Yusuf mengandung visinya sendiri, dia marah, dia permalukan, dia ini. Bisakah dia merasakan God with us? Dia ragu-ragu, dia curiga. Yesus sudah lahir, tapi Roh Kudus sudah memberitahu, tapi dia curiga terus. Bisakah dia mengandung dari Roh Kudus? Dikatakan. Bisakah dia menjalankan visi Tuhan kondisi seperti itu? Ya. Berapa banyak orang Kristen dia menangkap visi Tuhan, tapi dia tidak menghidupi visi Tuhan. Berapa banyak orang tahu destininya dalam hidupnya, tapi tidak menghidupi visi Tuhan. Oleh sebab itu dia tidak merasakan Immanuel. Ada banyak orang ya sekedar menjadi Kristen sudah cukup. Sekedar datang beribadah sudah cukup. Apakah seperti itu? Sekedar KTP-nya Kristen dan cukup, saudara. Karena setiap kita, setiap anak saudara, setiap saya dan saudara, setiap istri Anda harus tahu dan saudara harus membuat dia menangkap visi Tuhan atas hidupnya. Kalau orang menghidupi visi Tuhan, barulah kemudian mereka akan berarti hidupnya untuk Tuhan. Pak, visi saya sudah tergenapi jadi ibu gembala, ibu pendeta. Cukup Jo Pasardi yang khotbah, saya cukup dia Pasardi melayani. Dan cukup. Ibu, istrinya Pasardi mendampingi kemana-mana. Pasardi, bukan hanya itu, ikut melayani. Kenapa? Karena masing-masing harus menjalankan visi Tuhan. Amin. Menjalankan visi Tuhan. Ada banyak orang bilang gini, ya sudah, ibu saja yang jadi pendoa, saya orang yang didoakan saja. Saudara, istrimu nanti jadi pendoa, melayani Tuhan, punya mahkota, punya kemuliaan lebih. Anda tiba di sorga, Anda melongo lihat, aduh saya menyesal, cobanya saya dibunuh, saya jadi sungguh-sungguh. Atau sebaliknya, suamimu hamba Tuhan, yang pentingkah saya tidak bersinah, yang pentingkah saya tidak mencuri, yang pentingkah hidupku baik-baik. Saudara, orang animisme juga seperti itu. Bahkan kesalehannya lebih baik daripada Anda. Anda menghibur diri saja sendiri. Sesungguhnya Tuhan punya rencana untuk memakai setiap kita. Amin. Tidak harus jadi pendeta semua.
tapi Anda punya visi Tuhan. Anda punya visi ketika saudara ada di kantor, tempat Anda bekerja. Anda punya visi Tuhan ketika saudara buka bisnis. Saya punya visi ketika Tuhan beri sogogi, beri pacomot. Setiap pacomot, saya berdoa ada ibadah. Saya berdoa orang-orang diselamatkan. Saya berdoa terjadi penuaian, baik di dalam perusahaan maupun juga di dalam ini. Baru-baru salah satu koki kami di Sogogi, kepala koki malah datang ke saya dan ya konseling, dan dia bilang gini, saya tertarik, saya mau kenal Yesus. Wah saudara, kenapa bisa? Pertama, saya lihat kehidupan Bapak dan Ibu dan Ivan. Itu memberkati saya. Dia bilang seperti itu. Kami diskus. Saya bilang jangan karena Bapak dan Ibu, tapi karena aku memang ketemu dengan Tuhan. Kami diskus, saudara. Tidak ada sebuah keharusan bahwa ketika orang kerja harus menjadi orang Kristen, sekalipun saya pendeta. Tidak ada itu. Karena itu harus dari tuntunan sendiri. Saudara memilih sendiri. Kami tidak pernah mengharuskan. Apa yang terjadi? Tidak lama dia ketemu dengan calon istri Kristen juga. Dan itu luar biasa. Satu sukacita lebih dari dia apa yang dia kerjakan. Karena satu orang diselamatkan, beribu-ribu malaikat bertepuk tangan. Amin. Selalu harus ada visi. Kalau ada visi Tuhan di dalam pekerjaan, saudara akan melihat penyertaan Tuhan. Itu luar biasa. Kalau ada visi Tuhan ketika Tuhan tempatkan saudara di pekerjaan, saudara akan lihat pekerjaan saudara dipenuhi dengan wisdom, hikmat yang dari Tuhan. Dan pekerjaan saudara berbeda dengan orang lain. Karya-karya surga menyertai saudara. Kenapa Yusuf begitu berbeda hikmatnya? Karena apa? Karena dia mengandung visi. Amin. Bahkan dia sampai jadi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri itu tidak sulit, tapi menjalankan visi Tuhan supaya bangsa yang besar, yaitu Israel, diberkati Tuhan. Dan di zaman Yusuf lah orang-orang kemudian kembali mengenal Allahnya Israel. Bahkan di Mesir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu. Saat itu sudah mengandung visi Tuhan, membuat saudara mengalami Immanuel. Jadi yang pertama, mengandung dan melakukan visi Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang membuat kita mengalami Immanuel? Ayat yang ke-19. Boleh satu orang, Pak Maksi. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Terima kasih. Karena Yusuf orang yang apa? Tulus hati. Saudara ingin mengalami Immanuel? Jadilah orang yang tulus hati ketika saudara menghidupi visi Tuhan. Ketika saudara hidup di dalam dunia, jadilah orang yang tulus hati. Menurut orang yang tulus hati itu rugi, bisa dibodoh-bodohin sama orang. Bukankah semua orang hidup selalu ada maksud-maksud tertentu di balik apa yang dia lakukan?
tidak pernah tulus hati. Saudara mungkin di dalam bisnis, di dalam pekerjaan Anda, di sekitar Anda, sulit untuk Anda temukan orang yang tulus hati. Selalu apa? Ada bulusnya. Ada maksud yang tersembunyi. Tidak pernah kalau orang membantu, orang dunia itu dia mau membantu benar-benar tulus. Selalu ada maksud apa. Kalau orang lain, Anda pergi ke kantor mau tanda tangan, dia tanya gini, berapa tanda tangannya? Berapa harganya? Benar gak saudara? Padahal dia sudah dibayar oleh negara. Dia mau tahu berapa. Bahkan sudah ada targetnya. Bahkan hari ini, yang lalu-lalu, hamba-hamba Tuhan, orang-orang, bahkan saya mendapati, dia mau melayani kalau dia dikasih first class pesawatnya. Paling kurang bisnis kelas. Ekonomi gak mau, gak jadi. PK-nya harus sekian. Itu dulu 10-20 tahun yang lalu bahkan digemborkan. Tapi hari ini kita lihat, tidak ada lagi seperti itu. Kenapa? Karena gereja Tuhan sedang dibawa untuk melayani dengan tulus. Amin. Dan warna HGC, semua kita harus tulus di hadapan Tuhan. Amin. Tulus di hadapan Tuhan. Pak Sardi melayani, dilatih Tuhan tulus. Naik di atas. Waktu naik di atas kemudian tidak lama dia punya giliran khotbah, saudara. Kalau hatinya mendongkol kelihatan pasti dari khotbahnya. Tapi dia khotbah sambil dia nangis. Dia berkata, saya belajar untuk melayani dengan tulus. Apapun keadaannya, baik atau tidak baik. Kalau saya yang dulu mungkin naik truk itu sudah membuat kepala saya pening, ting, 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 ting. Itu Sardian dulu. Tapi Sardian sekarang mau belajar melayani dengan tulus. Waktu dia, saya lihat dia khotbah, ada hadirat Tuhan memberkati. Tiba-tiba saya dapat satu rema. Karena dia belajar taat. Pulang nanti dia pasti dikasih mobil sama Tuhan. Saya panggil sama dia, khotbah, udah ibadah selesai. Sudah itu saya khotbah, alkohol, sudah. Saya ngomong sama dia, kayaknya kamu lolos. Kayaknya Tuhan kasih kamu mobil. Dan benar juga, Tuhan kasih dia mobil pulang, saudara. Itu caranya Tuhan. Tapi coba hatinya tidak tulus, bisa dikasih sama Tuhan? Gak mungkin. Gak mungkin, saudara. Tulus merupakan kebodohan bagi dunia, tapi merupakan mutiara di tengah-tengah dunia yang hancur ini. Tulus merupakan kebodohan bagi banyak orang, sebagian orang. Tetapi tulus adalah sumber hikmat kerajaan surga. Kenapa saudara lihat pemimpin-pemimpin Jokowi? Kenapa bisa? Karena tidak tulus. Coba kalau dia tidak tulus, nggak mungkin dia bisa kerjakan begitu banyak. Ahok, kenapa bisa? Dia dipakai Tuhan. Dia bisa tetap di tengah-tengah orang yang korupsi dan segala macam. Tapi dia tetap hidup dalam kebenaran. Kenapa? Tulus hatinya, cukuplah gajiku. Karirnya dimanapun dia ditempatkan selalu ada hikmat. Bukan karena Ahok itu pintar, tapi tulus. Kalau saudara baca firman Tuhan, Abraham itu orang yang tulus hati. Mengapa dia diberkati Tuhan? Luar biasa. Yakub, Ishak juga diberkati Tuhan karena dia dengan tulus hati. Orang gak tulus hati gak mungkin di saat kekeringan mau menabur, saudara. Tapi Ishak menabur di saat kekeringan, justru menuai 100 kali ganda.
Perhatikan baik. Jaga hatimu tetap tulus di hadapan Tuhan. Apalagi melayani Tuhan. Kalau di rumah Tuhan saja, saudara tidak bisa belajar tulus. Apalagi di tengah dunia. Tetapi kita harus mulai dari rumah Tuhan. Harus tulus. Menjadi hamba Tuhan di HGC itu gak gampang. Gak bisa minta-minta di mimbar. Gak bisa minta-minta lagi buat telepon orang. Jadi hamba Tuhan HGC itu gak gampang. Bagaimana caranya? Pakai lutut. Buat semua kebutuhan kita. Anak Yud kemarin mereka meeting untuk kebutuhannya cukup banyak karena dia udah tahu berapa ribu orang. Bahkan dari luar kota. Tapi saya bilang pakai lutut. Pakai lutut. Bukan pakai proposal. Pakai lutut. Kita mau belajar tulus. Mengandalkan Tuhan. Saudara, buat semua hal di hidup kita. Kalau Tuhan buat kita tulus, saudara. Saudara lihat bagianmu itu luar biasa. Yusuf tulus. Kalau orang tulus hatinya gak pernah kecewa. Sampaikan kiri kanan. Orang yang tulus gak pernah kecewa. Benar saudara? Hah? Gak ada tempat buat kecewa buat orang tulus. Bisa dia kecewa? Enggak, dia tulus dengan Tuhan. Dia ikut Tuhan tulus. Gak ada motivasi supaya saya diberkati, supaya saya dipakai, supaya saya apa. Gak ada. Orang tulus tahu motivasi maksudnya. Semata-mata hanya untuk Tuhan saja. Orang yang tulus, kau akan melihat dia Immanuel. Karyanya unlimited. Hikmatnya luar biasa. Campur tangannya itu luar biasa dan ajaib. Sehingga orang-orang berkata, God with us. Orang berkata kepada Yusuf, Allah menyertai dia. Seluruh kekayaan Potifar bukan karena Potifar, oleh karena Yusuf. Saudara, dimanapun engkau ditempatkan, saudara, promosi itu datang dari Tuhan. Sekalipun orang lain cemburu, orang lain bermaksud jahat, orang yang tulus tidak akan pernah bisa ditahan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Immanuel ada bersama dia. Promosi itu datang dari Tuhan. Hikmatnya tidak terbatas. Kalau saudara punya bisnis, yang penting engkau tulus menjalankannya. Bisnis itu. Saudara akan lihat. Orang yang tulus itu apa? Rajin. Melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh. Itu tanda orang tulus. Saya mau tanya. Kalau dibilang, wah saya menggembalakan dengan tulus, tapi malas-malas. Apakah itu tulus? Hah? Apakah itu tulus? Kalau saya tulus melayani Tuhan, nanti kalau bisa, kalau tidak ada masalah baru saya mau. Apakah itu tulus? Si ini kalau tidak ada baru saya mau melayani. Apakah itu tulus? Ketulusan perlu diuji. Dan ketulusan di tengah ujian, itulah terbukti bahwa dia tulus. Yusuf tulus kepada Tuhan. Diuji oleh saudaranya hendak dibunuh. Apakah dia kecewa? Enggak. Apakah dia marah dengan Tuhan? Enggak. Jadi ketulusan itu bukan berarti semua baik-baik saja, saudara. Ketulusan itu barulah terbukti ketulusan ketika ujian itu datang. Suami istri
tulus mengasihi, tulus mencintai. Kalau keadaan baik-baik, semua orang juga bisa bilang, ya saya tulus mengasihi. Tapi bisakah tulus mengasihi ketika istri atau suamimu melakukan sesuatu yang kau tidak sukai? Di sanalah ketulusan itu kelihatan. Dan kita nggak mungkin tulus mengasihi Tuhan kalau tidak tulus mengasihi keluarga kita. Mulai madu-madu sudah. Kadang-kadang orang pikir ini, aku tulus melayani Tuhan, tapi terhadap keluarga, terhadap pernikahan, terhadap anak, terhadap saudara, terhadap orang tua, saya mau baik dengan dia saudaraku, asalkan dia duluan baik. Engkau tidak tulus. Kalau Anda ingin lihat apakah saya ini tulus atau tidak, perhatikan dengan sekelilingmu. Apakah dia sungguh-sungguh engkau kasihi, sekalipun keadaan tidak baik? Maria atau Yusuf tidak berkata seperti ini gara-gara kamu ini mengandung dari Roh Kudus, mengandung Yesus sampai kita ini harus pergi kemana-mana, ngalami banyak hal, ngalami ini dan itu. Ada banyak orang kan begitu, mempersalahkan istri, suaminya. Apakah orang seperti itu tulus? No. Belajarlah mengikut Tuhan terus. Artinya apa? Saudara melakukan, makanya yang standar yang pertama apa? Lakukan visi Tuhan. Amin. Dan lakukanlah dengan tulus. Pak, Bapak nggak tahu suamiku galaknya kayak apa. Bapak nggak tahu mulutnya seperti apa. Kalau ibu engkau lebih rohani, engkau yang harus lebih tulus mengasihi. Berarti saling menyalahkan, karena itu tidak akan habis sampai Tuhan datang kalau saling mau menyalahkan. Dua-duanya salah. Dua-duanya diajarkan untuk tulus. Lebih baik diam daripada engkau berkata-kata tetapi tidak baik. Nah sekarang ada model kata-kata yang lain, saudara. Mulutnya tidak bicara, tapi tangannya yang bicara, nge-tweet, WA. Waduh, di capture dengan huruf besar lah, kalau perlu dikasih tebal lah, dikasih inilah. Itu sedang ngomong sesuatu dan Tuhan sedang lihat, saudara. Ada juga orang modal lebih lagi, dia nge-tweet di Facebook, di Twitter, di Instagram, kasih capture. Buat apa? Itu menandakan ketidaktulusan. Pantas Immanuel tidak beserta. Karena kalau saudara ingin dia Immanuel besertamu, saudara kan pasti dipenuhi dengan sukacita. Adakah yang orang yang Immanuel beserta dia hidupnya mendongkol, hidupnya kehilangan damai sejahtera? Gak ada. Kenapa? Dia Immanuel besertamu. Amin. Tapi orang yang tulus artinya apapun dilakukan orang terhadap dia, dia tidak akan kehilangan sukacitanya. Kenapa? Dia tulus. Dia sikapnya harus
hati nurani yang tulus di hadapan Tuhan. Jadi jadilah istri yang tulus bagi keluarga. Jadilah suami yang tulus bagi keluarga. Jadilah anak yang tulus bagi keluarga, bagi orang tua lebih-lebih, bagi saudaramu. Sesama saudara seiman, jadilah orang-orang yang tulus. Ini bukan bagian saya atau sound, tapi karena sound sistemnya belum ada yang angkat, belum ada yang ini, saya bantu. Apa yang bisa saya bantu? Bukan bilang gini, itu kan bagianmu. Itu bukan bagianku, saya hanya ini saja. Saya hanya mau ambil gitarku, basku. Lebih dari itu enggak. Saya kan datang. Ya, saudara. Kita melayani yang tulus, artinya apa? Memberi bahu kita. Undang kita bagi saudara kita. Itu orang yang tulus. Kita mau orang lain yang dipakai lebih daripada kita. Bukan masing-masing berebutan. Saya dari tadi lihat WL-nya bergantian, saudara. Tapi hati saya deg-degan. Deg-degannya apa? Jangan sampai mereka ini masing-masing pengen tampil. Karena bisa saja, saudara. Tapi saya tidak melihat itu. Mereka belajar untuk melayani Tuhan, memberikan hal ini. Karena manusia itu punya ego, dan ego itulah sumber pertengkaran. Kalau sudah ego yang bicara, sudah. Dan iblis masuk di dalam ego manusia. Dan saudara harus matikan segala terus. Kapan Pak? Seumur hidup kita. Ada seseorang yang datang ke saya, pelayan Tuhan. Dan dia berkata, Pak, saya gak tahan, saya hampir bunuh diri. Kenapa? Dia udah 1 tahun gak pernah ketemu dengan saya. Dan dia bilang gini, istriku maki-maki saya. Dan saya gak tahan, makanya saya keluar dari Makassar. Saya gak tahan, Pak. Saya berapa kali hampir bunuh diri. Tapi saya ingat Tuhan. Dulu pemain musik, mainnya bagus. Saya bilang ke dia, kembali. Kau tidak dapatkan apapun di luar. Apa yang saya harus lakukan? Diam saja. Doakan. Beritahu istrimu, tolong jangan maki saya. Buat perjanjian. Kadang-kadang tidak maki mulut, tapi nge-tweet saudara. WA. Itu lebih kejam. Dipikir Tuhan gak tahu. Tuhan tahu. Bagaimana caranya? Masing-masing egonya diledakkan. Belajar tulus hati. Amen. Ada banyak orang bilang gitu, wah, kan suami kau yang mau jadi hamba Tuhan. Suamiku kan hamba Tuhan, saya mati dia. Satu paket, saudara. Ibu Ria gak bisa bilang, kan Pak Sadi saja yang jadi hamba Tuhan, kan saya bukan. Satu paket. Kau jadi ibu gembala. Terbukti apa? Lihat buahnya. Banyak jiwa-jiwa. Amin. Dia bisa bilang, oh suami saja. Istri tidak. Gak bisa. Atau istri saja. Suami tidak. Anda harus bersepakat untuk dipakai Tuhan. Karena itu tujuan mulia. Hal yang ketiga. Jadi yang pertama apa? Mengandung dan melakukan visi Tuhan. Yang ketiga, doa tulus hati. Yang ketiga adalah tujuannya menggenapi firman Tuhan.
Ayat yang ke-22, Pak Maksi. Ayat yang ke-22, mari lihat saudara. Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi Immanuel akan saudara alami kalau saudara menggenapi firman Tuhan. Saudara melakukan, dituntun oleh Tuhan, saudara melakukan firman. Amin. Oleh sebab itu kau tidak akan mengalami Immanuel kalau saudara berjalan di luar kehendak Tuhan. Mereka berkata, ada orang yang berkata begini, sekalipun dia orang Kristen, ya tidak ada di jemaat lagi saya berdoa di tempat lain. Wah, saya mau pisah dengan istriku atau dengan suamiku. Ini tuntunan Tuhan, itu sesat saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin menuntun di luar firman-Nya. Tapi Tuhan justru menuntut dia Immanuel. Tuhan akan besertaku kalau saya bersama dengan dia. Saudara, padahal kau punya istri dan suami yang tidak mungkin. Karena apa? Tuntunan Tuhan untuk saudara menggenapi firman Tuhan. Kau melakukan firman. Bahkan di dalam tuntunan Tuhan. Maria dan Yusuf, mereka mengalami Immanuel dalam hidup mereka. Kenapa? Setiap perjalanannya ada tuntunan Tuhan. Firman Tuhan tergenapi. Firman Tuhan tergenapi. Waktu orang lain meludahi saudara, saudara harus ingat, Yesus juga diludahi. Waktu orang caci maki kau, ingat firman Tuhan berkata bahwa apa? Mengampuni orang yang bersalah. Waktu kau melakukan firman, dia Immanuel memberi saudara kemampuannya. Amin. Orang tampar pipi kanan, kasih panja guru, kasih patenda. Tidak saudara, berikan lagi pipi kiri. Kenapa bisa begitu? Dia Immanuel. Amin. Kalau dalam keluarga, satu marah, sudah satu diam. Paling sulit buat laki-laki, kalau istri bicara banyak, Anda diam. Sulit apa enggak? Sulit apa enggak? Bukan perempuan yang bicara. Sulit saudara. Kami pun dengan ibu saling praktek. Kalau saya bicara, ibu diam. Kalau ibu yang bicara, saya juga diam. Kalau dua-dua bicara, tidak ada tempat untuk kita berdiam diri. Amin. Dia Immanuel. Waktu saudara menggenapi firman. Jadi waktu saudara baca firman, saudara tahu banyak firman, bukan untuk pengetahuan, supaya saudara buat saudara ngalami. Dan ketika kau ngalami, ingatlah, dia Immanuel. Tuhan beserta. Waktu saudara tuh tahu Tuhan beserta saudara, sesulit apapun jalan yang saudara alami, engkau tidak akan tawar dan kecut hati, karena saudara percaya dia Immanuel besertaku. Yusuf dibuang oleh Potifar, difitnah, dipenjarakan. Apakah dia kecewa? Apa yang dia lakukan? Dia tetap semangat di penjara, semangat menolong orang, semangat untuk berbagi dengan orang, menolong orang-orang yang lain, semangat buat melayani. Paulus juga begitu, di penjara dia tetap semangat sampai dia melihat mujizat Tuhan. Sekalipun keadaan tidak baik,
sekalipun engkau mungkin difitnah oleh orang dan tidak ada orang yang tahu bahwa engkau difitnah, Dia Immanuel besertamu waktu respon saudara benar. Waktu responmu benar, saudara akan lihat mujizat Tuhan. Hal yang keempat, yaitu kalau hal yang ketiga menggenapi firman Tuhan, yang keempat ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Ya, saya minta Ibu Flora. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Yang keempat, Immanuel terjadi atas hidupmu waktu saudara melakukan ketaatan. Dia tidak menunda. Begitu dia bangun, dia langsung melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ketaatan membuat saudara melihat Immanuel. Ketaatan, engkau akan mengalami Immanuel dalam hidupmu. Amin. Kalau saudara lihat setiap kali perjalanannya Yusuf itu dituntun oleh Tuhan dan dia melakukan seperti yang Tuhan katakan. Dia melakukan, Yusuf dan Maria, dia melakukan seperti yang Tuhan katakan, seperti yang Tuhan perintahkan. Ketaatan saudara. Dia dengar dan dia melakukan. Dia dengar dan dia melakukan. Ada banyak orang Kristen, banyak mendengar tapi tidak melakukan, sia-sia. Kenapa ada orang yang peka dan tidak? Kepekaan itu didapatkan dari ketaatan. Semakin engkau taat, semakin engkau peka. Semakin engkau taat, semakin engkau peka mendengarkan. Semakin orang tidak taat, kepekaan itu akhirnya makin lama makin tidak ada. Hilang. Kenapa? Karena enggak taat. Ada banyak suara-suara yang kita dengar. Tapi kalau saudara belajar taat, ada kau belajar peka. Saudara peka untuk melakukan. Bukan peka buat orang lain. Peka buat diri kita lebih dulu. Bukan peka untuk orang lain. Tapi pekalah buat diri kita. Kita mau melakukan. Orang lain itu hanya bagian dapat remah-remah dari kepekaan. Saudara, tapi diri saudara sendiri harus belajar peka. Yusuf bangun pagi-pagi, dia langsung melakukan. Abraham bangun pagi-pagi, Tuhan berkata, persembahkanlah Ishak anakmu. Bangun pagi-pagi, Abraham langsung membawa kayu dan Ishak naik ke atas gunung Moria untuk dipersembahkan. Tidak ada penundaan untuk ketaatan. Saudara, melayani Tuhan perlu ketaatan. Jangan kita melayani menurut maunya kita. Apa yang kita suka, kita mau lakukan. Tidak, saudara. Lakukan apa yang Tuhan mau. Hati saya lagi deg-degan untuk tahun depan. Karena Tuhan berkata pergi ke Papua. Ada yang mau ikut dengan saya? Pergi ke suku terasing. Belum apa-apa satu hamba Tuhan, gembala cabang kami, cerita, Pak, saya pernah pergi jalan 4-5 hari. Dulu, mungkin sekarang Jokowi udah buat jalan yang bagus. Tapi dia bilang gini, saya makan hari itu mereka potong celeng di suku Dani di sana, di Nabire masuk lagi
celeng itu babi ya, babi hutan ya. Mereka ada celeng babi hutan, tapi mereka punya satu kekurangan, yaitu apa? Sumber alam banyak, tapi peralatan tidak modern di sana. Yang dia pikir-pikir, hamba Tuhan ini buat apa ya ini? Dia bilang, oke kalau begitu nanti masak babinya pakai nasi, pakai santan, minimal bagus. Saudara kemudian dikasih tahu lah, dia harus ada santan. Anda tahu santan? Ya? Coba buka kamus bahasa Inggris. Dari kelapa diparut, diperas, kemudian baru keluar airnya. Saudara. Tapi di sana nggak ada parukan. Maka mereka hari itu dari masih polos-polos, tidak pakai baju karena itu tahun beberapa. Saudara, saya tidak tahu sekarang kondisinya. Katanya masih ada yang begitu. Nah, dana peralatan, jadi akhirnya dia pakailah apa yang ada padanya. Dia ambil kelapa, potong kelapanya, dan kemudian dia mulai pakai gini. Sudah penuh, gini, dia tidak buang. Bagus, pintar mengawetkan. Dia punya dulu. Ini masakan sedang ini. Dia punya begini, dia sudah punya, dan kumpul di mulut, dia bilang, haleluya, selesai sudah. Dia buat begitu terus, saudara. Dan hamba Tuhan ini bilang, pilihan saya, apakah saya mau makan seperti dia? Kalau saya nggak makan, kalau dia tersandung, tersinggung, bisa-bisa Injil tidak bisa diterima. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata, Yesus bahkan makan, mau lakukan apapun juga untuk menyelamatkan kita, bahkan mengorbankan nyawa. Dan dia akhirnya tidak apa-apa, saya makan. Yang penting, saudara apa? Suku-suku ini menerima Injil yang diberitakan. Amin. Yang berdua itu makan saudara. Melayani Tuhan dalam keadaan baik ataupun kurang baik. Ketika saudara mentaati, tidak selalu nyaman, tidak selalu enak. Ketika engkau ada melayani, kadang-kadang ada kondisi di mana engkau ditegur dengan pemimpin. Saudara, saya punya standar cukup bagi anak-anak Bapak Tuhan Jabang itu cukup tinggi. Jadi kalau selera saya, saudara, itu kadang-kadang saya bilang lebih lagi. Tidak bisa begitu, ini begini. Saudara, kadang-kadang saya tegur. Kadang mereka udah lakukan yang terbaik. Biasa anak saya Ivan bilang gini, Papa, orang sudah latihan 3 hari 3 malam tuh. Kamu masih tegur. Saya bilang, bukan saya mau tegur. Tuhan menggerakkan saya. Saya ngerti. Tapi Tuhan mau tarik mereka lebih. Anak-anak di sekitar saya tuh tahu kadang-kadang. Supaya apa? Belajar taat. Kita melayani, kita belajar taat di dalam hidup kita. Seringkali daging kita tidak nyaman. Tapi di balik ketaatan selalu ada mujizat. Di balik ketaatan selalu ada kemuliaan Tuhan. Di balik ketaatan Tuhan mengangkat hidup saudara. Di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Saudara, jadi taatlah supaya kau melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Jangan lagi menjadi orang Kristen yang hanya mau yang nyaman saja. Banggalah ketika kau harus pikul salib.
Dan kau berkata, terima kasih Tuhan. Saya tidak bilang, Tuhan suruh untuk kita HGC pergi ke mana? Ke Timika, ke Papua, suku-suku pedalaman. Bukan di kota, saudara. Ini kali ini masuk ke suku-suku pedalaman. Keluarga saya udah tanya, Papa betul-betul Ivan tanya, Papa benar-benar dapat dari Tuhan kan? Saya bilang iya. Mungkin kalau perlu dia bilang, sudah utus saja yang lain. Tuhan mau saya. Dan siapa yang mau ikut? Belajar taat, saudara. Kalau saudara belajar taat, saya pernah mengalami belajar taat awal-awal penginjilan, bukan di kota-kota besar, di gunung-gunung, di Sulawesi, tempat-tempat yang belum pernah didatangi orang. Jalan dari pagi. Siapa yang sudah pernah ke Supirang? Ada di sini yang pernah ke Supirang? Belum pernah. Itu antara Pindrang sampai dengan Memasak. Perbatasan di sana. Jalannya itu mendaki terus, saudara. Jalan dari pagi, tiba di sana. Ada satu pengusaha yang ikut saya. Namanya Pak Teddy. Dia siang hari, Pak masih ada ikut ya? Bersama Pak Teddy ya? Di Supirang. Pak Maksi langsung buka bajunya. Dan dia tidur di mana? Di jalan itu berbatu-batu. Orang pagem, sudah pagem. Saya tidak kuat lagi. Itu jam 1 siang. Kita udah start jalan dari jam 4, jam 5 pagi. Tibanya di sana jam 4, jam 5 sore, saudara. Baru pasang alat, bawa genset, bawa alat, bawa speaker, saudara. Itu sudah melewati apa naik mobil. Sudah naik mobil nggak bisa lagi naik motor. Naik motor nggak bisa lagi naik kuda. Sudah tempat naik kuda nggak bisa lagi, nggak ada lagi kuda bisa lanjut. Kemudian jalan kaki. Jalan kaki pun itu masih dari jam 4 sampai dari itu. Sebentar lagi itu sudah siang terik matahari. Pak masih bilang, sudah saya nggak bisa pagem. Sudah. Saya bilang, masakan salib ini kita nggak mau lakukan. Ada yang bilang ke saya, Pak, kenapa mesti cari tempat yang seperti ini? Banyak kok tempat yang gampang-gampang kita lewati. Bukan maunya kita, tapi kita belajar taat. Kalau saudara belajar taat, saya tidak menduga hari ini Tuhan bawa kita pergi KKR di ribuan, puluhan ribu orang. Dari desa-desa, mulai dari KKR, di desa-desa, di pegunungan-pegunungan, di tempat-tempat yang jarang penginjil datang. Mulai dari Sulawesi, saudara, Kalimantan, kalau Jawa mah udah banyak. Masuk ke suku-suku terasa. Pernah lagi ke Ulu Mambi. Ulu Mambi artinya puncak daripada gunung. Jadi di sana ada banyak gunung. Puncaknya itu perbatasan antara dari Memasak sampai dengan Mamuju. Itu animisme semua isinya di atas. Baru di kaki gunung, buat KKR di situ, saudara. Orang begitu dengar baru datang. Orang stroke di Bopok. 7 hari dia sudah tunggu di situ. Di Bopok gitu. Masuk. Ibadah belum dimulai. Orang ibu yang stroke ini. Tuhan, sembuhkan dia di jalan. Ibadah belum mulai, saudara. Ibadah belum mulai. Saya baru tiba.
Dan Tuhan bilang, aku mau dia jalan. Dan dia jalan, saya bawa jalan ke ruangan itu, bawa jalan keluar. Saudara, ibadah tadinya jam berapa dimulai? Lebih awal orang-orang sudah datang. Karena mereka tahu, ibu ini anaknya pengusaha, tokonya cukup besar di sana. Akhirnya apa? Rumahnya dipersembahkan, tempatnya dia persembahkan, dia beri tabur tanah apa? Buat gereja. Ketaatan mendatangkan mujizat dan berkat Tuhan. Belajar taat, saudara. Jangan pikir untung ruginya. Belajar taat. Taat tidak perlu alasan. Kadang-kadang kita taat tidak ngerti apa maunya Tuhan. Kadang-kadang taat itu ada risiko di situnya. Makanya perlu iman ketika saudara taat. Perlu percaya ketika saudara taat. Melayani itu jangan karena ikut-ikutan dengan orang atau maunya saja. Tapi melayani karena kau taat. Melayani dengan iman. Maka ketika saudara nyanyi, ketika saudara nyembah, ketika kau main musik, beda dengan orang. Kenapa? Karena kau menghidupi. Hidup, saudara. Perkataanmu hidup. Sama dengan pengkhotbah. Pengkhotbah kalau mau ada hadirat Tuhan, saudara adalah hidup dari ketaatan demi ketaatan. Kalau tidak ada itu kosong. Semata-mata di logika saja. Orang-orang sudah baik kan hati. Tapi kalau saudara taat, ada anointing, ada urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Dan ketika saudara nyampaikan isi hati Tuhan, orang diubah, orang bertobat, orang pulang bawa sesuatu. Amin. Immanuel, powerful. Sangat-sangat luar biasa. Dan saya berdoa, saudara mengalami itu dalam hidup. Jadi 4 hal. Pertama, melakukan, mengandung, dan melakukan visi Tuhan. Yang kedua, tulus hati. Semua. 3, mengenali firman Tuhan. Yang keempat, sejemput kita bangkit berdiri.